Selamat pagi, Bapak Ibu. Mari kita mulai saat teduh pagi ini dengan tanda kemenangan. Kita siapkan hati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang malam hingga kami boleh bangun pagi ini. Kami boleh berkumpul bersama walaupun hanya melalui online. Tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan jamah kami satu persatu ya Bapa. Engkau akan curahkan Roh Kudus-Mu atas pelayan-Mu dan semua peserta yang hadir pada pagi hari ini. Kami mau letakkan semua kelemahan dan beban hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau berfokus hanya kepadamu saja. Bapa, berkatilah semua peralatan dan semua jaringan yang akan kami gunakan pada pagi hari ini. Bapa, Engkau tahu kerinduan kami. Engkau tahu kehausan kami akan firman-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa kami dan layakkan kami untuk memanjatkan doa dan melantungkan pujian hanya bagi kemuliaan-Mu pada pagi hari ini. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan ke dalam nama-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, saudara-saudari sekalian. Pada pagi ini, mari kita angkat lagu untuk Allah Bapa di surga, hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Nya, untuk Yesus Kristus dan Roh Kudus, yang sentiasa mengiringi kita, membela kita yang berdosa ini. Kita harus kosongkan pikiran, hati kita daripada segala masalah di saat ini, agar kita bisa mengangkat nyanyian pujian ini beserta dengan doa-doa kita kepada Allah Bapa di surga. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari
hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Lalu baru dan tak terlambat pertolongan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih ya Allah Bapa. Sungguh besar setiamu di sepanjang hidup kami. Engkau sentiasa mengasihi kami ya Bapa. Kami tidak ada mempunyai apa-apa yang bisa kami persembahkan kepadamu Bapa. Hanya lagu yang sederhana ini kami angkat kepadamu pada awal pagi ini. Kami bangun awal pagi hanya untukmu Bapa. Hadirlah di sini. Hadirlah Roh Kudus. Urapilah kami satu persatu. Lihatlah pribadi kami yang merendahkan diri. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Bapa. Kami ingin bernyanyi, berdoa buat-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Pandanglah kami di sini Bapa dengan penuh kasih sayang-Mu. Terima kasih Bapa untuk segala yang kami miliki sekarang ini. Mari kita angkat lagu Kasih dari Syurga. Kasih dari syurga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi
Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Katakan kepada Allah Bapa, betapa kasih-Nya mengalir di dalam hidup kita. Rasakanlah kehadiran kasih Allah di saat ini, di dalam hatimu. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari apa mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku, mengalir kasih, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi mengalir, memenuhi hidupku, mengalir, memenuhi hidupku, mengalir, memenuhi
Haleluya. Haleluya. Hari sembah kerajaan kami sembah, mari Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu. Saat ini Tuhan, di dalam hadirat-Mu, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Suara-Mu yang akan disampaikan oleh anak-Mu Feni. Urapilah dia, penuhilah dia dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pada pagi hari ini saya mau membawakan dari kitab Kejadian bab 17 ayat 3 sampai dengan 9. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Daripadaku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham.
karena Engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lewat perikop ini, kita bisa melihat bagaimana ada hubungan yang sangat dekat antara Allah dengan manusia, Sang Pencipta dengan ciptaannya. Bagaimana Sang Pencipta sangat mengasihi ciptaannya, dan ciptaannya sangat menghormati penciptanya. Hubungan antara Allah dan Abraham ini tidak tercipta begitu saja. Ada proses di dalamnya. Ada harga yang harus dibayar. Ada ketaatan di sana. Kita bisa melihat di kitab Kejadian ini sebelum di bab-bab sebelumnya, bagaimana Abraham sangat taat kepada Tuhan. Awal mula Abraham dipilih dan diminta untuk pergi dari negerinya, dari sanak saudaranya, dan dari rumah bapaknya, ke negeri yang ditunjukkan Tuhan padanya. Abraham diminta untuk keluar dari zona nyamannya, ke tempat asing, ke tempat di mana dia harus memulai segala sesuatu dari awal. Dia tidak tahu negeri mana yang Tuhan tunjukkan kepadanya dan seperti apa. Abraham hidup dengan tuntunan Allah. Karena Tuhan mempunyai rencana yang sangat besar untuk Abraham. Abraham terpilih menjadi pemimpin sejumlah besar bangsa. Di sini Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Kita bisa lihat di ayat 6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Pada pagi hari ini, saya ingin memfokuskan kepada, di sini Tuhan mengatakan bahwa turunan Abraham akan berasal raja-raja. Kita semua di sini adalah keturunan Abraham. Raja-raja di sini, saya mengartikan artinya orang yang merdeka, orang yang mempunyai kuasa, orang yang menjadi teladan dan panutan.
orang yang merdeka. Kita percaya, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah orang yang merdeka. Hidup tidak lagi dalam keterikatan, tidak lagi dalam perhambaan. Kita orang merdeka ketika kita hidup di dalam firman-Nya. Tidak hidup menurut perkataan orang, tidak hidup menurut kondisi kita saat ini. Kita bisa lihat di Yohanes bab 8 ayat 31 sampai 32. Jikalau kamu tetap dalam firman, kamu benar-benar adalah murid, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Orang yang merdeka artinya orang yang tidak takut karena dia percaya kepada penyertaan Bapanya, penyertaan penciptanya. Kita bisa lihat di Yesaya bab 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Di sini Tuhan tidak pernah menjanjikan di saat kita mengikut Dia, hidup kita akan mulus-mulus saja. Tetapi di sini kita bisa lihat Tuhan ingin memfokuskan kepada penyertaannya. Raja-raja artinya orang yang tidak memikirkan diri sendiri. Kita mulailah berani mengambil langkah kecil kita untuk keluar dari zona nyaman kita. Mulai memperhatikan orang di sekitar kita yang membutuhkan peran kita, waktu kita, dan doa kita. Sehingga lewat perbuatan kita, nama Tuhan dimuliakan. Janganlah kita menjadi batu sandungan untuk orang supaya dekat kepada Tuhan. Tetapi kita jadilah partner kerjanya. Di bab Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sahabat terkasih, Tuhan sudah membawa kita sampai saat ini. Tuhan mempunyai rencana yang besar untuk kita. Ketika kita diproses, kita mengalami sakit, kita diproses kesabaran kita. Kita percaya karena Tuhan mempunyai rencana yang indah buat kita. Seperti Tuhan menjanjikan Kanaan kepada Abraham. Demikian juga Tuhan menjanjikan Kanaan untuk kita keturunannya. Tanah Kanaan, tanah yang penuh kelimpahan, susu dan madu. Di situ saya mengartikan di mana tanah Kanaan artinya hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan akan hidup pengenalan akan Allah kita. Kelimpahan akan pengenalan bahwa Bapa senantiasa menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari saudara terkasih, kita bangkit dan sadari keberadaan kita. Status kita. Kita ini bukan anak gampangan. Kita ini adalah keturunan Abraham.
Bapa pemimpin sejumlah bangsa, Bapa yang besar. Mulailah kita saat ini mengambil langkah kecil kita untuk keluarga kita, teman-teman kita, domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita melakukan dengan hal yang kecil, tetapi dengan cinta yang besar, sehingga Bapa kita dipermuliakan. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Allah Bapa yang Maha Mulia dan Maha Pengasih, kami mau bersyukur ya Bapa atas perkataan-perkataan-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami. Kabar sukacita yang begitu indah yang Engkau sampaikan kepada kami setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Kami sungguh-sungguh bersyukur atas cinta kasih-Mu bagi kami. Kami mau berterima kasih karena Engkau telah memilih setiap kami anak-anak-Mu yang ada di sini. Kau memberikan kami kemerdekaan atas diri kami sendiri. Tuntun kami Bapa, sertai kami, kuatkan kami ya Bapa, murnikan kami terus Bapa. Kami mau setia, kami mau peka, kami mau taat hanya kepadamu. Kami mau melakukan setiap perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami mau apapun yang kami lakukan itu hanya untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami mau bahwa Engkau-lah yang semakin besar dan kami semakin kecil. Bahwa Engkau-lah yang semakin ditinggikan, kami semakin rendah hati. Terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Atas setiap pesan-pesan-Mu bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami mau juga berdoa untuk Pak Paulus, Bu Vila, seluruh pelayan-Mu di dalam komunitas pemurnian hati ini. Dan juga setiap peserta RPH 15 yang sedang berjuang menyelesaikan retret 33 hari. Bapa, Engkaulah kekuatan bagi kami. Penyertaan-Mu selalu ada dalam setiap langkah kami. Kami mohon lindungi kami ya Bapa dari segala hal yang bukan berasal daripada-Mu. Tutup bungkus kami dengan darah suci Yesus Kristus. Marilah kita doakan doa komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto bersama. Kita ada 2 slide. Ya, 1, 2, 3. 1 halaman lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih.